Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahmi Idris. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk pengumpulan ujian akhir semester dalam mata pelajaran jaringan VoIP. Untuk ketentuan konfigurasi 2 router, 2 switch, dan 4 landline telepon. Baik. Untuk pertama-tama saya akan melakukan menaruhkan terlebih dahulu perangkat-perangkatnya, mempersiapkan topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router 2 untuk tipenya 2811. Lalu untuk switch-nya saya menggunakan typical 2950 dan untuk landline teleponnya menggunakan yang IP phone. Lalu setelah itu saya melakukan modulasi terlebih dahulu ke jaringannya. Ini menggunakan dari router ke switch itu menggunakan stretch, tipe stretch. Lalu dari router ke router itu menggunakan typical crossover. Setelah itu saya akan melakukan modulasi terhadap landline teleponnya. Kita on-kan terlebih dahulu. Baik, setelah lakukan modulasi terhadap landline teleponnya, kita lakukan konfigurasi pada router yang pertama, atau router 4. Di sini masuk ke CLI, saya konfigurasi menggunakan CLI. Lalu, jikalau ada notifikasi seperti ini, would you like to answer the initial configuration dialog? Klik saja no atau end. Lalu enter. Pertama-tama yang kita lakukan adalah enablekan terlebih dahulu untuk routernya. Lalu kita masuk ke konfigurasi routernya. Setelah itu kita add IP gateway-nya. Mohon maaf. Mohon maaf. Di sini kenapa saya tidak bisa melakukan input detected? Dikarenakan di sini saya belum masuk ke fast Ethernet-nya. Lalu kita masukkan kodenya. Baik, setelah itu baru kita lakukan add IP-nya, IP gateway-nya. Setelah selesai kita restart. Ini notifikasi bahwasannya router sudah up. Lalu kita keluar dari konfigurasi if ke konfigurasi biasa. Setelah itu kita lakukan DHCP pull voice-nya. Setelah itu kita masukkan IP network-nya. Dan itu kita masukkan default router IP-nya. Lalu masukkan option IP-nya. Lalu kita keluar dari konfigurasi DHCP config ke config biasa. Kita lakukan IP DHCP. Kita keluarkan IP dari gateway-nya agar tidak menjadi IP DHCP. Lalu kita masuk ke service teleponnya.
Setelah itu kita lakukan berapa maksimal yang akan kita gunakan untuk IP phone-nya. Di sini saya set 3 saja, just in case. Lalu di sini berapa device yang akan kita gunakan, berapa maksimal device yang akan kita gunakan. Lalu kita masukkan IP source. Address-nya di port 2000. Setelah itu kita lakukan auto assign dan setelah itu kita keluar dari konfigurasi teleponnya. Setelah itu kita lakukan pemberian nama kepada setiap masing-masing landline. Ini kita masuk ke landline yang pertama, kita beri extension 1111. Lalu begitu juga hal untuk landline yang kedua. Sudah up, kita berikan extensionnya 1999. Baik, ini untuk hal tersebut sudah kelar. Setelah itu, saya akan melakukan routing statik dari router pertama ke router kedua. Pertama kita pastikan terlebih dahulu kita sudah masuk ke direktorinya config. Setelah itu kita akan masuk kepada fast Ethernet port 1 karena kita akan meroutingnya lewat jalur situ. Setelah itu kita berikan IP gateway-nya. Setelah itu kita restart. Ini sudah up. Kita keluar dari config F-nya. Lalu kita masuk ke dial voice-nya. Lalu kita berikan session target mana yang akan kita lakukan routing. Di sini saya akan melakukan target kepada router kedua, yaitu untuk IP router kedua 100.100.100.32.30.2. Lalu kita masukkan destination pattern-nya. Baik, ini untuk routingannya, untuk routing statiknya kita sudah lakukan kelar. Lalu untuk next step-nya, saya akan melakukan enable, kita konfigurasi di switch-nya. Jadi bukan dahulu, lalu kita masuk ke konfigurasi. Dari konfigurasi, kita masukkan range fast Ethernet-nya. Setelah itu kita lakukan switch port voice VLAN 1. Baik, ini sudah kelar di sini. Tadi saya menunggu waktu beberapa untuk agar ini bisa berubah menjadi hijau, karena memang butuh proses. Di sini jika dicek ini sudah terkoneksi. Lalu di sini sudah terkoneksi, di sini juga sudah. Saya akan melakukan test call kepada sebelahnya.
Sudah ring out berarti berhasil, lalu kita tes dari sini. Nah, sudah berhasil. Untuk next step-nya, saya akan melakukan konfigurasi terhadap router yang kedua. Caranya saya lakukan dengan sama, tapi hanya melakukan perbedaan di IP-nya. Kita lembangkan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke konfigurasinya. Setelah itu kita masuk ke Fast Ethernet port 0. Kita masukkan IP gateway-nya. Setelah itu kita restart. Sudah up, kita close dari IP config, lalu kita konfigurasi IP DHCP pool-nya. Kita masukkan IP net-nya. Setelah udah, kita masukkan default IP router-nya. Setelah udah, masukkan option 150 IP 92.168.1.1. Setelah itu kita keluar dari DHCP config. Setelah itu kita masukkan IP DHCP. Ini kita keluarkan IP gateway-nya agar tidak menjadi IP DHCP untuk alamat ini. Lalu kita masuk ke konfigurasi teleponnya. Setelah itu kita atur berapa jaringan, berapa IP yang akan kita gunakan. Setelah itu berapa device yang akan kita gunakan. Jika sudah, kita cantumkan juga IP, sumber IP tersebut dari mana. Mohon maaf, ini untuk di IP DHCP exclude address-nya. Maaf, sebentar. Kita keluar dulu ke IP DHCP config-nya. Di sini ada kesalahan. Ini kalau untuk 191.1.1 itu adalah IP di router pertama. Di sini dikarenakan router kedua, di sini harusnya 2.1. Dikarenakan IP gateway di sini adalah 2. Kita masuk ke telephone service. Kita atur berapa maksimal IP yang akan kita dapat, lalu berapa maksimal device yang akan kita gunakan. Setelah itu kita ketik IP ini dapat source IP-nya dari mana? Port 2000. Mohon maaf. Mohon maaf, tadi ada kesalahan typo, ada kesalahan penulisan atau typo. Di sini setelah melakukan berapa maksimal device yang akan kita gunakan, masukkan perintah berikut, komen berikut, di mana IP tersebut kita ambil dari mana. Lalu port 2000, setelah itu kita lakukan auto assign. 1/2. Dan kita keluar dari config teleponnya. Kita masuk ke, kita nyalakan terlebih dahulu untuk LAN yang pertama. Ini sudah up. Lalu kita berikan extension-nya. Kita juga lakukan hal sama kepada LAN yang kedua. Berikan nomornya. Nah, ini sudah kelar. Kita keluar dari config F1DN-nya. Ini sudah masuk ke konfigurasi biasa. Setelah itu saya akan melakukan routing statik di router yang kedua. Caranya sama seperti yang
Yang pertama, setelah kita masuk ke direct konfigurasi, kita masuk ke fast Ethernet port 1 untuk jalurnya. Setelah itu kita masukkan IP gateway-nya. Setelah itu kita restart. Sudah up, kita keluar dari config if. Habis itu kita masuk ke dial peer. 2 VoIP. Lalu kita berikan target mana yang akan kita lakukan routing. Di sini untuk IP-nya kita targetkan kepada router pertama. Lalu kita masukkan destination. Pattern-nya. Baik, ini sudah selesai untuk routingan dan konfigurasi di router kedua. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi di switch. Ini bilangkan terlebih dahulu, habis itu kita masuk ke konfigurasinya. Setelah itu kita masuk kepada fast Ethernet, kita berikan range-nya juga di fast Ethernet 1. Untuk misalnya salah, range FA. Lalu kita lakukan switch port. Baik, setelah melakukan konfigurasi di switch kedua dan router kedua, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Mari kita lakukan test call ke nomor ini terlebih dahulu. Kita ke 4151. Terhubung, coba kita coba sebaliknya. 0031. Bisa juga terhubung ya. Baik. Lalu kita coba dari jaringan satu ke yang lain ya. Kita coba ke kornet 1. Sudah bisa, lalu kita coba yang sebelahnya. Kita coba yang sebelahnya untuk extension 199. Bisa lakukan hal yang sama juga. Sudah bisa, lalu kita coba dari sini ke sebelahnya. Bisa. Baik, ini sudah bisa semua. Ini sudah bisa. Demikian tugas yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kalimat dalam pengucapan. Saya Fahmi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.